Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindut Sudi bersama saya Nata Arman dan Ainufus. Pemirsa Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus tetap tenang menyikapi desakan mundur terhadap Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf. Sementara itu pemirsa, Gus Yahya menolak permintaan mundur dan memilih tetap menjalankan tugasnya. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, warga yang tengah membersihkan sampah panik saat terjadi longsor di bantaran tebing sungai di Jember, Jawa Timur. Akibat longsor, 3 rumah warga terdampak. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga membersihkan sampah yang menyumbat di kawasan sepadan sungai perbukitan Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga terkejut, tempat mereka beraktivitas telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban lantaran warga langsung menjauh. Namun akibat longsor, 3 rumah warga terdampak. Longsoran menggerus teras rumah mereka. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu membuat turap penahan air sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepat di bawah jembatan Besuk, Kerobokan atau Geladak Perak pada Minggu sore. Mirisnya pemirsa, peristiwa berbahaya ini malah jadi tontonan warga. Ya, polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang berada di jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf
Pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya pemirsa, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah jadi tontonan warga yang akan melintas jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Pemirsa, pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Langkah ini dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk permukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru, kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.